Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu di dalam ibadah. Tuhan tahu suasana hati kami, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tolonglah setiap kami Bapa pada pagi ini ketika kami bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami Bapa, agar kami mengerti isi hati-Mu, apa yang kami harus lakukan di tengah-tengah dunia yang berat ini. Terima kasih untuk waktu ini, kuduskan kami, kuasai ruangan ini, dan tolong kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dengan tema komitmen untuk berdoa. Saudara gereja, saya dan saudara kita semua sedang berada di dalam 40 hari doa menjelang Paskah atau Jumat Agung. Dengan satu tujuan agar saya dan saudara berbagian di dalam pelayanan doa, dan terlebih lagi kita rindu, saya dan saudara bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita melayani Tuhan lewat doa-doa kita, dan kita bisa bertumbuh di dalam doa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama melihat definisi doa secara sederhana. Tuhan berikan kita kekuatan saudara di dalam perenungan pada pagi hari ini. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Definisi secara sederhana. Kalau saya dan saudara tidak bernafas atau nafasnya seminggu sekali, berarti kita sedang sakit. Ya, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Kalau lebih luas lagi sebagai tubuh Kristus saudara, doa merupakan detak jantung gereja. Karena tanpa doa, apa yang akan kita lakukan di dalam pelayanan saudara-saudara, kita bisa keluar dari kehendak Tuhan. Mau pemuridan, mau kelompok share, mau penjangkauan, mau pengutusan, tanpa doa kita akan lemah dan tidak ada kekuatan dan bisa keluar dari pimpinan Tuhan. Nah kalau di atas dikatakan doa merupakan nafas. Jadi doa itu begitu penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita harus berjuang dan memikirkan bagaimana saya bertumbuh di dalam doa dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat satu tokoh yang sudah biasa kita dengar dan pelajari. Tokoh yang akan kita lihat adalah Daniel, saudara. Siapa Daniel? Hari ini kita akan melihat kehidupannya, perjalanan kehidupannya saudara. Kita akan mulai dengan Daniel berada di Babel. Kenapa Daniel berada di Babel saudara? Secara singkat saya akan menjelaskan bahwa bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa penyembahan berhala. Jadi Tuhan membuang orang Israel ke Babel kurang lebih 70 tahun. Waktu yang cukup lama. Nah pada saat itu saudara-saudara yang berkuasa sebagai pemimpin Firaun pada saat itu, waktu orang Israel dibawa ke Babel, dia memerintahkan untuk membawa orang-orang muda dari Israel dibawa ke Babel yang perawakannya bagus, yang pinter, keturunan raja atau keturunan bangsawan, dengan tujuan supaya nantinya mereka akan ditempatkan di istana sebagai pekerja di istana. Nah saudara-saudara, kurang lebih selama 3 tahun. Anak-anak muda yang dibawa dari Israel itu diantaranya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang akan kita soroti pagi ini adalah Daniel itu sendiri. Nah saudara, untuk apa mereka di Babel? Untuk dipekerjakan di istana raja. Sebelum mereka dipekerjakan kurang lebih selama 3 tahun mereka harus belajar. Dikasih belajar apa? Belajar bahasa, kebudayaan di Babel mereka harus tahu. Kemudian nama mereka diganti dengan nama-nama yang berhubungan dengan dewa yang ada di Babel. Kemudian satu hal yang menarik, mereka diberi makan dari santapan raja, yaitu anggur. Santapan raja dan anggur minumannya. Tentu kalau kita berpikir makanan raja pasti enak.
Pasti membuat kita senang begitu, ini makanan mewah dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, yang menarik yang akan kita lihat pada pagi hari ini, bagaimana Daniel berkomitmen di hadapan Tuhan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu tertulis di dalam Daniel 1 ayat 8. Supaya saya dan saudara bisa mengikuti dengan baik, bolehkah kita membaca bersama-sama saudara? Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pimpinan pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, menarik. Saya kembali sedikit. Waktu Daniel dibawa ke Babel, umurnya kira-kira 16 tahun saudara. Kalau anak umur 16 tahun hari ini mungkin baru tamat SMA atau kelas 3 SMA. Usia masih labil. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bagaimana komitmennya. Dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Mengapa saudara? Ada kemungkinan alasannya karena santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi Daniel tidak mau menajiskan dirinya saudara-saudara. Ini berbicara komitmen. Tidak menajiskan diri. Komitmen terhadap menjaga kekudusan sekalipun berada di negeri asing. Kemudian keteguhan dalam iman. Dia tidak kompromi saudara. Jadi ketaatannya kepada Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Komitmen, berkomitmen. Bisa saja kalau anak muda, anak remaja, anak usia 16 tahun untuk saat sekarang ini bisa saja coba-coba sedikit. Tidak apa-apa, itu enak, anggur itu enak, makanan raja pasti enak. Tidak ada di negara di Israel, tidak ada. Kita coba saja, tetapi saudara, di sini hal yang penting yang dia lakukan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Seorang penulis mengatakan begini saudara. Peristiwa itu, peristiwa keputusan Daniel. Peristiwa yang terjadi di ayat 8 ini saudara. Peristiwa itu merupakan titik awal yang mengantar Daniel ke jenjang hidup yang luar biasa di negeri asing. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana. Kelihatannya tidak apa-apa, hanya soal makanan. Tetapi peristiwa itu merupakan titik awal yang mengantar Daniel ke jenjang hidup yang luar biasa di negeri asing. Saudara, seorang penulis, saudara-saudara bernama Elisabeth Elliot. Elisabeth ini adalah seorang misioneri. Dia penulis buku, seringkali memberikan ceramah, saudara. Dia menyimpulkan kehidupan tentang Daniel ini. Dia berkata begini. Tindakan ketaatan seseorang, ini Daniel, yang nampaknya kecil. Tuhan memelihara Daniel dengan sangat berlimpah, jauh melampaui apa yang ia pikirkan, apa yang Daniel dapat pikirkan. Artinya saudara, ringkasan itu mengatakan begini. Daniel tidak pernah memikirkan, waktu itu dia umur 16 tahun. Tidak pernah dia memikirkan bagaimana umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dia tidak pernah memikirkan ke depan. Yang dia pilih pada saat itu berkomitmen tidak menajiskan dirinya. Tidak mengotori dirinya dengan santapan raja. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini saudara. Berkomitmen untuk tidak menajiskan diri, nyangkut pikiran kita, menyangkut mulut kita, mungkin tangan kita. Saya berkomitmen tidak nyontek, misalnya seperti itu. Saya berkomitmen tidak bicara kotor. Saya berkomitmen tidak melakukan hal-hal yang tidak benar dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi langkah kecil membawa Daniel ke hal-hal yang besar yang tidak pernah dia pikirkan. Bagaimana kita membuktikan hal itu saudara? Daniel di pasal 1 menjelaskan dia berkomitmen.
usianya 16 tahun. Kurang lebih saudara. Tetapi kalau kita rangkumkan keperenungan kita saudara-saudara. Sampai di Daniel pasal 6 yang akan kita renungkan pada hari ini. Dikatakan di Babel itu Daniel melewati pemerintahan 4 raja. Saudara kalau sekarang misalnya presidennya diganti, menterinya diganti. Singkirkan itu, kayaknya itu musuh dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kalau sekarang, mudah-mudahan saya tidak salah bicara. Tetapi lihat saudara, kenapa dia bisa bertahan? Kenapa sampai di pasal 6 itu Daniel sudah berusia kurang lebih 80 tahun saudara. Dari usia 16 tahun sampai 80 tahun. Kenapa dia tetap bisa berjaya bertahan? Siapa yang pelihara dia? Kenapa dia sampai seperti itu saudara? Kita melihat empat raja yang memerintah di Babel, kemampuan Daniel, apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan perlihatkan, pemeliharaan Tuhan di dalam pelayanannya ketika dia berada di Babel. Yang pertama saudara, ketika Raja Nebukadnezar di pasal 2. Daniel dikatakan berhasil menafsirkan mimpi raja. Nebukadnezar mimpi, tidak ada yang tahu apa artinya. Tetapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan, Tuhan menyertai Daniel, dia mampu menafsirkan mimpi raja pada saat itu. Kemudian kalau kita melihat di pasal 5, yaitu muncul Raja Belsasar saudara, Daniel dikatakan mampu membaca tulisan di dinding. Orang lain tidak mampu. Raja gelisah, Tuhan menyertai Daniel, diberikan kemampuan untuk membaca tulisan di dinding. Sekarang kita masuk di pasal 6 saudara, yaitu seorang raja muncul bernama Raja Darius. Daniel itu akan dibuang ke gua singa. Sebelum itu saudara, kita akan melihat sebentar bagaimana Daniel dipimpin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Karena dia memiliki integritas sedemikian rupa. Dia mampu mempertahankan imannya sehingga dia boleh mencapai kedudukan-kedudukan yang Tuhan percayakan di negeri Babel itu. Sampai di Raja Kores saudara, dia tetap membuktikan menduduki jabatan tinggi. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang komitmen untuk berdoa. Tadi di pertama kita melihat komitmen untuk menjaga kekudusan hidup. Sekarang kita akan melihat di dalam pembacaan kita. Saya rindu saudara kita membaca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Berikutnya, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah raja dan wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Perhatikan ayat ini. Bersama-sama 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Saudara, di ayat ini muncul Daniel memiliki roh yang luar biasa melebihi pejabat lain. Usia 80. Pikirannya masih cemerlang. Kesehatannya belum pudar saudara. Kalau boleh saya katakan seperti itu. Usia 80 tahun. Allah tetap memelihara Daniel pada saat itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya saudara, ini ketegangan mulai muncul saudara. Kenapa ada ketegangan? Iri hati para pejabat tinggi dan wakil raja terhadap Daniel. Bayangkan saudara-saudara, mereka cari kesalahannya Daniel dalam bekerja. Tidak didapat. Jam kantor mungkin saya membayangkan ini saudara. Jam kantor jam 7, dia datang sebelum jam 7. Cari salah-salahnya Alkitab tulis tidak didapat saudara. Bagaimana caranya singkirkan Daniel? Bagaimana caranya
kalau bisa, kalau kasarnya singkirkan supaya dia mati saja. Kalau kita ikuti ceritanya, ini orang-orang mau bunuh Daniel supaya hilang, tidak ada dia di situ. Ini orang asing, bukan orang bangsa Babil. Kenapa dia bisa menduduki jabatan tinggi seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika ketegangan ini terjadi, saudara, lihat bagaimana caranya menyingkirkan Daniel. Saudara, mari baca bersama-sama ayat ini, saudara. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidupmu." Saudara tolong baca 1, 2, 3. Saudara jelas ya, jelas sekali. Keluarkan peraturan, semua orang tidak boleh berdoa, meminta apapun kepada dewa apapun kecuali kepada raja. Kalau tidak, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini iri hati betul-betul menguasai, ingin menyingkirkan Daniel pada saat itu. Mari kita baca, saya baca ayat 10, saudara baca ayat 9, silahkan. 1, 2, 3. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Saudara, saya juga tidak mengerti kenapa bisa Darius, kita percaya itu semua di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Daniel pada saat itu, saudara bayangkan, 120 orang ditambah 2 orang, berarti 122 orang membenci, memusuhi dia, mau menyingkirkan dia. Kalau saya dan saudara di dalam kondisi seperti itu, kira-kira bagaimana saudara? Tidak ada enak-enaknya biar sedikit pun. Tidak ada nyaman-nyamannya biar sedikit pun, walaupun punya jabatan kedudukan tinggi saudara. Tetapi saudara-saudara yang menarik saudara, ini ayat harus saya dan saudara baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya saudara, kalau kita cari dari bagian bawah sekali, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya pikir ini ayat kapan Daniel berdoa ya? 3 kali. Mungkin pagi sebelum ke kantor. Mungkin sore sesudah pulang kantor. Satunya di mana? Saya terpikir, saya mengarang-arang pikiran saya. Mungkin jam istirahat kantor, jam makan siang. Dia berdoa saudara. Walaupun ada ancaman, walaupun keputusan, walaupun surat itu sudah dibuat saudara-saudara, tidak akan bisa diubah lagi, tetapi dia dikatakan ini ayat saudara, berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berarti ini sudah dari lama. Terus kalau ingat-ingat, kenapa Daniel bisa tahan? Kenapa Daniel bisa kuat? Kenapa Daniel bisa bertahan? Direbut, dimusuhi. Saudara, dimusuhi bukan 1-2 orang. Mau disingkirkan sekian ratus orang. Dia tetap saudara berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini berbicara komitmen.
Di sini kita dapat melihat kesetiaannya kepada Tuhan di tengah tekanan. Ini komitmen sejati, tidak terpengaruh oleh ancaman. Kemudian konsisten di dalam ibadah, tidak takut kepada konsekuensi. Komitmen kepada Tuhan lebih penting dari keselamatan pribadinya. Sekali lagi saudara-saudara, komitmen kepada Tuhan lebih penting dari keselamatan pribadinya. Mengutamakan hubungan dengan Tuhan, tidak menyembunyikan imannya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah yang dilakukan. Tetapi yang menarik saudara-saudara kalau kita kembali ke tadi ya, bertelut. Kenapa Daniel berdoa bersimpuh? Kenapa bertelut? Kenapa berlutut? Bukankah orang Yahudi kalau berdoa berdiri, menadahkan tangan, kepala menengadah ke atas, lalu mengucapkan doa? Kenapa saudara? Saya berusaha cari tahu saudara. Ternyata saudara-saudara, berlutut ini posisi doa yang menunjukkan kerendahan hati. Rasa hormat kepada Allah. Memohon kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, tidak salah kalau kita berdoa berdiri. Tidak salah berdoa kalau kita duduk di tempat duduk, tidak salah. Tetapi yang kita perlu pastikan ini hati kita saudara. Kalau boleh saya melukiskan, menjelaskan. Mistar ya, meteran atau senti. Kalau mistar lebih gampang membayangkan saudara, dari 0 sampai 30 itu mistar anak sekolah zaman dulu. Jadi berbicara kerendahan hati ketika kita datang menghampiri Allah, kita tidak datang dengan kecongkakan kita, tetapi pastikan posisi hati kita di titik 0. Artinya maksud saya, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Tuhan saya tidak berdaya. Saya membutuhkan Engkau. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sekali lagi, berlutut di sini adalah posisi doa yang menunjukkan kerendahan hati, rasa hormat, memohon dan tunduk kepada Allah. Ada yang di dalam satu tulisan katakan begini, gambarkan sikap hatinya Daniel. Hatinya itu seperti pengemis, memelas begitu ya. Kita datang kepada Tuhan memelas, memohon belas kasihan Tuhan untuk pertolongan kehidupannya. Saudara, kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara ketika kita berdoa kepada Tuhan, dimanapun saudara berdoa, di kantor, di rumah, di saat teduh, pastikan saudara datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saya membutuhkan Engkau. Kalau boleh saya lukiskan, tempatkan posisi hati kita di titik 0. Akui saya tidak berdaya dan tidak mampu. Yang berikutnya saudara, di dalam bagian ini kita dapat melihat saudara berdoa. Daniel bukan hanya menunjukkan keberaniannya, tetapi kebergantungannya kepada Tuhan. Doa sebagai gaya hidupnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya waktu Daniel berdoa, pasti pada saat itu hatinya lagi getir saudara. Bayangkan dimata-matai, diintip apa yang dia lakukan. Ketika berdoa pun orang memata-matai dia. Tetapi dia datang kepada Tuhan berdoa, pasti bukan hanya mendoakan pemerintah, bukan hanya mendoakan dirinya. Pasti berdoa juga untuk musuh-musuhnya, untuk orang yang membenci dia. Nah saudara, yang berikutnya saudara, dikatakan Daniel memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memuji Allah. Biasa, seperti biasa yang dia lakukan. Kalau boleh saya simpulkan saudara-saudara, dia pun bersyukur. Saudara-saudara, mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita di dalam doa kita, saudara-saudara, setiap hari ketika kita berdoa, kita pernah belajar tentang doa menggunakan 5 jari, saudara-saudara. Jempol itu ketika kita mengungkapkan, mengagungkan Allah. Telunjuk ini menunjuk kepada diri kita, pengakuan dosa. Apa yang kita alami, kegagalan kita, kejatuhan kita, kita terpeleset di dalam kata-kata dan sebagainya. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Telunjuk jari tengah yang paling tinggi, kita mendoakan petinggi,
pemimpin bangsa, pemimpin kota, pemimpin gereja, pemimpin di kantor, anak, ada banyak pemimpin yang kita bisa doakan. Kemudian jari manis ini berbicara orang-orang yang kita kasihi. Saudara, termasuk orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang terlilit dengan masalah, terlilit hutang mungkin di dalam usaha pekerjaan, kita bisa dukung mereka di dalam doa secara diam-diam. Seperti tentang doa yang kita sudah belajari di dalam minggu-minggu yang sudah kita lewati. Dan terakhir, jari yang paling kecil tentang kita. Mendoakan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak melanjutkan untuk membaca 2 ayat ini. Silahkan yang pria membaca ayat yang di atas, lalu dari itu baru yang wanita ayat yang di bawahnya. Silahkan, 1, 2, 3. Yang wanita, 1, 2, 3. Saudara, di ayat 17 yang saya cari saudara, di ayat yang paling bawah. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja tahu kalau Daniel berdoa dengan tekun. Raja tahu kenapa Daniel sampai dibuang ke gua singa. Walaupun hati raja pada saat itu sedih, saudara, kalau kita baca dengan teliti. Tetapi yang dapat kita lihat, saya tersentak saudara, melihat kata ini. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kalimat sederhana. Tetapi menegur saya secara pribadi, saudara. Adakah saya berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan? Adakah kita di dalam kita menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita mencari Tuhan hanya ketika di dalam kesulitan dan tekanan atau ketakutan? Di dalam keadaan baik, nyaman, aman-aman bagaimana saudara-saudara? Mari bersama-sama kita memohon belas kasihan Tuhan agar saya dan saudara bisa berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu Daniel tetap berdoa dengan tekun, dengan setia, dengan iman. Tetapi dia tetap ditangkap dan dibuang ke dalam lubang singa. Satu hal yang saya mau ajak kita, pikirkan untuk diri kita pribadi, secara pribadi. Tujuan akhir dari doa bukan jawaban. Saudara, apapun pergumulan saya dan saudara, tujuan akhir dari doa bukan jawaban, tetapi keintiman dengan Allah. Keintiman itulah yang memberikan kekuatan. Saudara, kedekatan dengan Allah itu yang memberikan Daniel kekuatan. Keintiman kita dengan Allah itu memberikan saya dan saudara kekuatan. Banyak masalah, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang tidak jelas di depan kita. Mari kita mengerti saudara-saudara, kalau doa itu nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, doa itu sebagai detak jantung gereja. Dan kita mau kejar ini saudara, keintiman dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, karena dari situlah kita memperoleh kekuatan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, bukan dijamin kita tidak ada masalah. Kita akan baik-baik saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang mengejutkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan apa? Tuhan mau saya dan saudara dekat, melekat hati kita dengan Tuhan. Tujuan akhir dari doa bukan jawaban, tetapi keintiman dengan Allah. Keintiman itulah yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari Daniel, kehidupan kita hari ini.
Kalau kita melihat Allah menyelamatkan Daniel dari lubang singa. Tetapi bersyukur kepada Allah yang berdaulat itu. Karena salib dan penebusannya, kita diselamatkan dari hal yang jauh lebih berbahaya, lebih mengerikan dari singa, yaitu dari dosa dan kematian kekal. Itu hadiah yang tidak tergantikan dengan apapun. Saya dan saudara, ketika memilih mengikut Kristus, kita telah dibebaskan dari hutang dosa dan kematian kekal. Yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana kehidupan doa kita hari ini? Apa yang paling menakutkan dalam kehidupan saudara? Apa yang mencekam? Apa yang menekan perasaan saudara? Di dalam usaha barangkali saudara-saudara banyak yang mengeluh akhir-akhir ini. Sepi, sulit, tidak ada pembeli. Iya saudara. Biaya semakin tinggi, iya. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatannya. Saudara, masing-masing porsi kita bergumul sedemikian rupa saudara-saudara. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, mari kita letakkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita percaya dan taat kepada Dia. Bagaimana dengan pekerjaan kita saudara-saudara? Maukah saya dan saudara kembali mengingat kehidupan kita? Bagaimana integritas kita? Bagaimana komitmen kita dalam menjaga kekudusan hidup kita? Mungkin kita tidak bersalah saudara-saudara. Salah yang mengerikan, memalukan. Berhubungan mungkin dengan pihak berwajib. Tidak. Kadang-kadang kita terpleset saudara. Terpleset di dalam perkataan kita. Tingkah laku kita. Sikap kita terhadap orang lain dan sebagainya. Maukah saudara-saudara mulai hari ini kita mohon belas kasihan Tuhan. Tolong kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami tetap percayakan hidup kami kepada Tuhan. 122 orang yang memusuhi Daniel. Daniel tetap berkomitmen berdoa mencari Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Dia membela saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara menjelang Jumat Agung ini. Pokok doa dikirim lewat GKKA, TU dikirim. Kalau saudara ada kesulitan untuk buka linknya itu bisa hubungi saudara-saudara kapten. Mari bersama-sama bertumbuh di dalam doa. Bagaimanapun kondisi saya saudara hari ini, percayalah Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang jauh lebih besar dari pergumulan kita. Biarlah Tuhan menguatkan kita komitmen untuk berdoa. Berkomitmen. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita bangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Kesulitan, tantangan, kita memohon belas kasihan Tuhan agar kita alami kemenangan dari hari ke hari. Biarlah selama 40 hari ke depan kita mengalami anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong walaupun jauh dari jelas, tolonglah kami Bapa. Kami rindu, kami dapat membangun kehidupan doa kami. Kami rindu dari gerejamu ini Bapa bangkit pendoa-pendoa yang setia, pendoa-pendoa yang tekun. Kami menjadi barisan doa Bapa, pendoa sehingga kami alami kemenangan dari hari ke hari. Engkau taruh roh doa di hati kami, taruh roh doa yang kuat Bapa, agar kami haus, agar kami rindu selalu dengan Engkau. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.